Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Naiushi Anai. Tetapi, sebelum lanjut, kami ingatkan bahwa film ini mengandung full spoiler. Yeonjung merupakan seorang ibu rumah tangga cantik yang menikah dengan seorang dokter sukses bernama Taegon. Sekilas, Yeonjung terlihat menjalani kehidupan rumah tangga yang sempurna. Namun, ibu mertua Yeonjung terus memaksa wanita itu untuk memberikan cucu laki-laki agar bisa menjadi penerus garis keturunan keluarga. 네. 남사애라면 우리가 애기 안을 수 있는 날도 얼마 안 남았다 너. 예, 혹시 아직 둘째 소식 없니? 뭐 이런 얘기 하려고 전화준 건 아니고. Ibu mertua Yeonjung juga mengirimkan seekor ikan gabus karena dianggap bisa meningkatkan kesuburan bagi pasangan suami istri. Namun, Yeonjung tidak tahu cara mengolah ikan besar itu. Akhirnya, Yeonjung dibantu suaminya untuk memasak ikan gabus tersebut. 의사랑 무슨 상관이야? 오늘 어머니 또 전화하셔서 야, 희연이 보겠다. 마침 나 오늘 배란일이기도 하고. Setelah selesai makan, mereka langsung bertempur demi berjuang mendapatkan anak laki-laki. Keesokan paginya, Taegon menyarankan agar Yeonjung mencoba untuk memulai berolahraga. Pria itu menjelaskan bahwa berolahraga bisa membantu menambah kesuburan istrinya. 요 앞에 테니스장 오픈했던데. 그 테니스 라켓이라고 엄청 무거운 거 들어야 되는데. 테니스? 나 운동 못해. Meskipun tak suka berolahraga, akhirnya Yeonjung mendatangi lapangan tenis yang disarankan oleh Taegon sebelumnya. Di tempat itu, Yeonjung berkenalan dengan pelatih tenis muda yang bernama Senhun. 그러면 이렇게 해서 이해되셨죠? 네. 뭐 편하신 대로 하시면 됩니다. 네. Yeonjung sangat terpesona melihat ketampanan wajah pelatih tenis itu. 저희 혹시 며칠 전에 공 주워주신 분 아니세요? 네? 무슨 말씀이신지. Sebelum pulang, Senhun mengingat bahwa mereka sempat bertemu beberapa hari sebelumnya. 네. 저도 가볼게요. 전 다음 레슨 있어서 먼저 가보겠습니다. 다음 주에 뵐게요. 조심히 가세요. Seminggu kemudian, Yeonjung memilih pakaian olahraga terbaik untuk digunakan saat berlatih dengan Senhun. Saat hari pertama berlatih, interaksi di antara mereka berdua sangat dekat. 이렇게 감아주고 떨려. 네? Yeonjung tidak bisa fokus berlatih karena jantungnya terus berdetak kencang akibat gugup. 저 잠깐만. 화장실 좀 갔다 올게요. 잠깐 쉬었다 해요 그럼. Pada malam harinya, Taegon memberitahu bahwa ia akan pergi ke Jerman selama sebulan penuh. 희연이 언제 할머니한테 보낼 거야? 아빠 빠이빠이. 갔다 올게. Yeonjung merasa sedih bukan karena ditinggal suaminya, tetapi karena ia tak bisa melihat pelatih tenisnya saat hari libur. 윤정 씨. 오늘 테니스장 정기 휴일인데. 죄송해요. 죄송해서 어떡하지? 혹시나 윤정 씨 같은 분 나오실까봐 나온 거죠. Akhirnya, Senhun memberikan pelatihan pribadi kepada Yeonjung di hari libur itu. Di momen itu, hubungan mereka menjadi semakin dekat. Setelah sesi latihan, Senhun mengajak wanita itu untuk makan malam. 생각 바뀌면 연락 주세요. Yeonjung hanya bisa terdiam karena ia masih memikirkan suami dan putrinya.
Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Yeonjung mendatangi rumah ibunya untuk menitipkan putrinya. 엄마, 나 먼저 갈게. 희연이 좀 잘 부탁해. Kemudian, Yeonjung mendandani dirinya dengan sangat cantik untuk bertemu Senhun. 어디긴요, 테니스장이지. Mereka berdua menikmati makan di sebuah taman yang terbengkalai. 그러니까 일단 한번 먹어봐요. 맛있죠? 맛있다니까. Setelah itu, mereka berdua mencari tempat sepi yang terpencil. 여기 생각보다 굉장히 아늑한데요. Di tempat itu, Senhun memanfaatkan kesempatan untuk mencium Yeonjung. Sepulang dari sana, Yeonjung mengajak Senhun untuk mampir sebentar di rumahnya. Akhirnya, kedua pasangan itu melanjutkan sesi bercocok tanam di kamar Senhun. Pada pagi harinya, Senhun mendengar ada seseorang yang datang ke rumahnya. Dalam keadaan panik, Yeonjung langsung mengecek siapa yang datang. Ternyata, tetangga Yeonjung berkunjung sambil membawa makanan. 누가 있어? 아직 유치원 안 갔나, 희연이? 매번 감사해서 어떡해요. 잘 먹을게요. Beruntungnya, Yeonjung berhasil memulangkan wanita itu sebelum perselingkuhannya ketahuan. 누구 왔다 간 거야? 옆집 아줌마. 그래, 그게 좋겠다. Beberapa hari kemudian, Yeonjung kembali berselingkuh dengan Senhun. 저희 그럼 내일 나갈게요. Mereka berdua menyewa sebuah penginapan terpencil dan mereka langsung memanfaatkannya untuk bercocok tanam. Kedua, pasangan itu sudah terlanjur bucin. Mereka berdua sengaja berjalan kaki agar memiliki lebih banyak waktu bersama. Di dalam sebuah ruangan terbengkalai, Senhun kembali mengajak Yeonjung bercocok tanam dengan cara yang agak memaksa. Saat beristirahat di kursi taman, Yeonjung melihat sebuah keluarga kecil yang bahagia. 내가 사올 테니까 조금만 있어. Akhirnya, Yeonjung memilih meninggalkan Senhun dan kembali kepada putrinya. Yeonjung hanya bisa menangis kepada ibunya karena merasa telah melakukan dosa besar. 여자인데 비밀 한두 개쯤은 가지고 살아야지. 그럼 불알 안 달렸으면 여자지. 남자. Setelah mendapat ceramah dari ibunya, Yeonjung akhirnya membawa putrinya pulang. Ternyata, Taegon pulang lebih awal dan ia sudah menunggu istri serta putrinya. 3 bulan berlalu, Yeonjung sudah tidak pernah lagi berhubungan dengan Senhun. Saat suaminya menerima telepon, ternyata Senhun menanyakan kabar Yeonjung karena sudah lama tidak latihan. 미쳤어? 3개월 동안 연락 안 받으면 그게 내 마음인 거 모르겠어? 보고 싶어. 진짜 너무 보고 싶어. 나 좀. 나 이런 거 학을 뗐어. 말했잖아. 예전 남자가 스토커 있었다고. Yeonjung langsung memarahi pria itu dan ia segera memutus teleponnya. Pada malam harinya, Yeonjung menyadari bahwa dirinya hamil. Dan berdasarkan urutan waktunya, Yeonjung menyimpulkan bahwa kandungannya merupakan anak Senhun. Akhirnya, wanita itu memberanikan diri untuk mendatangi Senhun. Namun, Yeonjung justru menyaksikan pria itu sedang bercocok tanam dengan wanita lain.
Akhirnya, Yeonjong terpaksa pulang dalam keadaan bingung. Sesampainya di rumah, ternyata Sen-hun sudah menunggunya. 코치님이 여긴 무슨 일이세요? Karena ketakutan, Yeonjong memerintahkan putrinya untuk segera pergi ke kamar. 내가 뭘 놓고 가는데 여기까지 온 거야? Yeonjong meminta pria itu untuk segera meninggalkan rumahnya, namun Sen-hun justru memaksa wanita itu untuk bercocok tanam. Akhirnya, Yeonjong terpaksa menggunakan sebuah toples untuk menghajar kepala pria itu. Yeonjong terus memukul kepala Sen-hun hingga akhirnya pria itu meninggal dunia. Setelah itu, Yeonjong menelepon suaminya untuk meminta pertolongan. 그래, 이 사람 은퇴시킨 사람이. Di momen itu, Taegon akhirnya menceritakan kenyataan yang sebenarnya kepada istrinya. 당신이랑 계속 살고 싶어서 그랬어. Ternyata, Taegon sendiri yang meminta Sen-hun untuk menggoda Yeonjong. 나 이해가 안 돼. 나랑 살기 싫었어? 당신이 시켜서 나한테 접근한 거라고. 나 사실 불임이야. 그래도 어떻게든 아이를 가져보려고. 행복하게 살 수 있을 거라고 생각했어. 비록 내 아이는 아니지만 그러다가 우연찮게 테니스장에서 이 사람을 만났고 당신이 내 인생의 전부야. Karena mandul dan tak tahan dengan desakan keluarganya, akhirnya Taegon terpaksa mencari pria lain untuk menghamili istrinya. 당신이 더 잘 알겠지. 난 당신밖에 없어. Namun, karena tidak ada kabar kehamilan dari Yeonjong, Taegon kembali meminta Sen-hun untuk mendatangi istrinya. Sayangnya, Taegon tak menyangka Sen-hun harus tewas dengan cara seperti ini. 당신이 더 잘 알겠지. 참 불쌍한 남자다. Akhirnya, Taegon menelepon polisi untuk menanggung-jawabi kematian Sen-hun. Beberapa bulan kemudian, Yeonjong dan putrinya terpaksa hidup berdua karena Taegon di penjara. 아빠 보고 싶지? 아빠 곧 나오실 거야. 미안해, 근데 엄마. 대체 왜 그래? 왜 아빠 경찰서 갔어? 아저씨 엄마가 죽였잖아. 아니? Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Saya tunggu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih.